Tar, tar. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Leadership and Organization. Perkenalkan saya Karina Widya Puspita dan Nadia Fandi Salsabila. Kita dari program studi Entrepreneurship Business Creation. Di video ini kami akan membahas tentang feedback dan reflection mengenai konsep leadership yang telah kami pelajari dari study field yang sudah kami lakukan di salah satu hotel di Malang, yaitu Grand Miami Hotel Kepanjen. Oke. Oke, jadi hal pertama yang paling berkesan buat aku itu dari hasil wawancara di Grand Miami Hotel adalah bagaimana di Grand Miami Hotel itu ownernya tuh punya visi yang sangat jelas sejak awal, bahkan sebelum hotelnya dibangun. Nah, beliau ini melihat potensi Kepanjen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan dari situ itu langsung diterjemahkan dan jadi strategi bisnis yang nyata. Nah, ini yang disebut transformational leadership, pemimpin yang bisa mengajak timnya bergerak bukan karena takut, tapi karena mereka tuh beneran percaya sama visinya. Nah, yang menarik lagi itu adalah cara pengambilan keputusannya. Hmm. Semua keputusan besar itu selalu dibahas dulu sama kepala-kepala departemennya sebelum diputuskan. Jadi nggak ada yang namanya keputusan sepihak. Nah, itu namanya participative leadership dan dampaknya tuh luar biasa karena karyawannya tuh jadi ngerasa punya sense of ownership gitu terhadap kebijakan yang berjalan. Nah, buat usaha yang akan aku bangun, aku nanti itu akan terapin ini di hari pertama dan visinya itu harus dikomunikasikan dengan jelas ke semua anggota tim dan setiap keputusan besar itu harus ngelibatin diskusi bersama gitu. Oke, kemudian kalau nambahin dari yang Nadia bilang tadi, kalau dari sisi saya sendiri sih yang paling meaningful itu kondisi dari konsep empowermentnya mereka. Karena dari berdasarkan wawancara kita kemarin, kalau dari Grand Maya Metal sendiri, hot karyawan itu nggak langsung dikasih tanggung jawab besar, tapi dibangun dulu kompetensinya lewat pelatihan tiap 6 bulan, terus ada dari evaluasi GPI, sama pemberian wewenang secara bertahap. Jadi, eh menurut saya yang paling berkesan ya fakta kalau semua pemimpin, posisi pemimpin di sana itu sekarang dari orang-orang yang dulunya cuma staff biasa. Jadi tuh kayak mereka dikasih apa ya? em, Dikasih pemikiran kalau kalian bisa berkembang asalkan kalian mau untuk melakukan yang berdasarkan evaluasi tadi, evaluasi GPI dan pelatihan tiap 6 bulan. Jadi kalau kalian serius, kalian bisa ada kesempatan buat mendapatkan kenaikan jabatan. And itu salah satu bukti nyata ya kalau empowerment yang dilakukan dengan mereka tuh bener-bener bisa menghasilkan pemimpin dari dalam gitu. Selain itu kepemimpinan di Grand Miami Hotel ini juga menurut saya sangat value based, jadi berlandaskan integritas ya. Terus juga mereka sangat transparansi banget berdasarkan kalau hasil wawancara kemarin mereka melakukan general staff meeting dan ada meeting mingguan dan juga bulanan itu selalu owner dan head-head dari each departemen tuh selalu terlibat. Kemudian dari visinya mereka sendiri yang menanamkan kekeluargaan itu ngebuat karyawan bisa menyampaikan pendapat tanpa merasa sungkan atau merasa tertekan gitu. Dan fun fact-nya sendiri, kalau berdasarkan hasil wawancara kemarin, selama 4 tahun operasional hotel tuh belum ada konflik yang sampai butuh mediasi ke HRD. Dan mereka memberikan mediasi ke HRD kalau emang diperlukan, tapi buktinya selama 4 tahun operasional hotel belum ada kasus yang sampai perlu mediasi ke HRD. Dan menurut saya ini penting karena apa ya? Berdasarkan dari yang saya dengar dari semuanya, jadi kayak ngebangun tim itu bukan cuma soal skill, tapi soal nilai dan kepercayaan. Kalau misalnya staff-staff kalian merasa percaya dengan kalian, merasa loyal, pasti eh, pelayanannya itu bakal ikut naik sendiri kalau apa sih budaya kerjanya sendiri tuh sehat. Oke, nah satu lagi yang jadi pelajaran penting itu kayak di inovasi kan. Nah, jadi Grand Miami Hotel tuh nggak
nggak asal inovasi. Jadi semua keputusan tuh selalu berbasis data. Nah, contohnya itu di pemasangan Videotron di ballroom dan konsep dom di rooftop. Nah, itu tuh lahir dari analisis dari data itu 4 tahun operasional. Jadi bukan sekedar intuisi aja ya. Terus ada juga kasus gagal yang justru jadi pelajaran yang berharga, kayak promosi baliho yang cost-nya tuh jauh lebih besar dari revenue yang masuk. Nah, dari situ itu manajemen tuh belajar kalau inovasi tuh boleh berani, tapi harus tetap terukur dan berdasarkan data yang valid. Nah, untuk usaha kami ke depannya, kami itu akan nerapin prinsip yang sama. Kayak inovasi tuh iya, tapi selalu dimulai dari riset dan analisis pasar yang matang. Oke, sekian dari kami dan menurut kami secara keseluruhan dari seluruh proses belajar di mata kuliah leadership dan organization ini, mulai dari teori yang diajarkan di kelas sampai kita terjun langsung ke lapangan dalam assignment ini, kita tuh sadar kalau jadi pemimpin yang efektif itu bukan cuma soal jabatan atau wewenang doang, tapi soal gimana kita tuh bisa apa ya, menginspirasi orang lain dan juga ngambil keputusan tuh dengan bijak dan juga ngebangun tim yang kuat dari dalam. Jadi nggak cuma sebatas menjadi pemimpin yang cuma nyuruh-nyuruh doang, yang dimana itu sangat riskan sekali kalau staff-staffnya bakal yang nggak ngerasa nyaman di environment yang mereka buat itu. Dan Grand Miami Hotel ini jadi bukti nyata kalau teori kepemimpinan yang kami pelajari itu benar hidup di dunia kerja gitu. Baik, sekian dari kami. Semoga reflection dan em, feedback yang sudah kami sampaikan sudah jelas dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu dosen. Sekian dari kami, terima kasih.